Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IM? Besar harapan kami semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebahagiaan dari Sang Pencipta dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian. Sharing pengetahuan dalam video kali ini berkaitan dengan materi manajemen strategik, dan tentu harapannya pembahasan ini dapat bermanfaat serta memperkaya wawasan kita tentang ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen, setiap individu dan atau organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut akan menunjukkan eksistensi dari keberadaan individu atau organisasi yang selanjutnya diperlukan upaya dan aktivitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para ahli manajemen sepakat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan alat yang berperan sebagai akselerator dan dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, strategik diyakini sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa hasil penelitian juga telah menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas atau formal memiliki keunggulan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan organisasi yang tanpa atau tidak terformulasikan dengan jelas strateginya. Istilah strategi telah sering kita dengar, baik itu di bidang bisnis ataupun juga di bidang militer. Dalam prakteknya, istilah ini juga sesungguhnya telah digunakan oleh kita semua dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan sejak manusia hadir di muka bumi ini, strategi juga telah diimplementasikan dalam kehidupannya. Akan tetapi, kenyataannya dari sekian banyak orang yang pernah menggunakan istilah yang satu ini, hanya sebagian kecil saja yang mengetahui arti kata strategi yang sebenarnya. Bahkan beberapa di antara mereka seringkali menyamakan strategi dengan taktik. Mari kita belajar bersama channel ini guna membahas definisi strategi dan manajemen strategi. Strategi pada awalnya hanya digunakan di dalam dunia militer saja. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, strategi terus dikembangkan di beberapa bidang lainnya. Kata strategi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata strategos, yang artinya komandan militer pada saat zaman demokrasi Athena. Pada zaman tersebut, setiap pasukan yang dipimpin oleh strategos selalu berhasil memenangi peperangan, sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya dipelajari oleh banyak negara lainnya dan disebut dengan istilah strategi atau taktik strategos. Dalam dunia bisnis, strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Porter di tahun 2002, strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr., konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal-hal yang perusahaan ingin lakukan untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu juga telah mendefinisikan istilah strategi menurut kepakarannya masing-masing. Christensen misalnya mendefinisikan strategi dari 4 perspektif. Dalam perspektif militer, strategi menurut Christensen diartikan sebagai penempatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Selanjutnya, penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional merupakan pengertian strategi ditinjau dari perspektif politik. Sementara dari aspek ekonomi, Christensen mengartikan strategi sebagai alokasi sumber-sumber yang sifatnya jarang atau terbatas.
Dan dari perspektif perusahaan, strategi diartikan sebagai satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pierce dan Robinson menyatakan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang berskala besar dengan berorientasi ke masa depan guna dapat berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan hal-hal yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Sementara itu, Gluck dan Jok mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi menurut Craig dan Grant adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, targeting and long-term goals, sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, achieve a goal and objective. Menurut Alfred Chandler, strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu, menurut Kenneth Andrew, strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan, serta kebijakan, serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Buzel dan Gale menyatakan bahwa strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Gary Johnson dan Kevin Skoll dalam bukunya Exploring Corporate Strategy misalnya mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan atau yang sering kita sebut stakeholder. Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai penipuan atau ploy, yaitu muslihat rahasia. Sebagai perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi. Misi menggambarkan perspektif pada semua aktivitas. Sebagai posisi, di mana dicari pilihan untuk bersaing, dan sebagai perencanaan, dalam hal ini strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sementara itu, sebagai pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Sebenarnya masih banyak pakar dan ahli yang telah mendefinisikan kata strategi ini. Namun, berdasarkan beberapa definisi strategi yang telah dikemukakan sebelumnya, benang merahnya dapat kita tarik
bahwa terdapat banyak kesamaan. Di antaranya yaitu mengenai frase, tujuan jangka panjang, suatu perumusan dalam menentukan pemecahan masalah, dan kebijakan umum yang dihadapi organisasi dalam menghadapi keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi, serta penekanan pada pola tujuan dan kerangka kerja. Setelah mengetahui pengertian strategi, kita lanjutkan pemahaman kita terkait pengertian strategi hubungannya dengan manajemen strategik. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar memperoleh notifikasi dari video terbaru kami. Berikan komentar sahabat yang berhubungan dengan konten yang dibahas, dan silakan share jika dirasakan dapat bermanfaat bagi orang lain. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan, sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukanlah manajemen strategik. Manajemen strategik menurut Look and Job merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Kemudian ada Pearce dan Robinson yang mendefinisikan manajemen strategik sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Peter Drucker mengatakan bahwa tugas utama dari manajemen strategik adalah memikirkan secara menyeluruh misi dari suatu bisnis. Artinya, mengajukan pertanyaan, apa bisnis kita? Pertanyaan ini menggiring pada penetapan objektif, pengembangan strategi, dan membuat keputusan sekarang untuk hasil di masa depan. Hal ini harus dilakukan dengan jelas oleh sebagian dari organisasi yang dapat melihat bisnis secara keseluruhan, yang dapat menyeimbangkan objektif dan keperluan sekarang dibandingkan keperluan di masa depan, serta yang dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan uang untuk hasil kuncinya. David mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan manajemen yang bersifat lintas fungsi organisasi bisnis, yang terintegrasi ke dalam manajemen bisnis yang terdiri atas pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, riset dan pengembangan, dan sistem informasi komputer dalam rangka untuk mencapai sukses organisasi. Sedangkan manajemen strategik menurut Wellen dan Hanger adalah sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan Alex Miller mengartikan manajemen strategik merupakan suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian rencana, keputusan, dan tindakan manajerial yang bersifat umum dan menentukan kinerja organisasi yang berdaya saing tinggi dalam jangka panjang, yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Oke, semoga berbagi ilmu kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pengertian strategi dan manajemen strategi. Kita akan lanjutkan materi-materi lainnya yang terkait dengan manajemen strategi pada video-video selanjutnya.
Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.